Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Zulfa Nifanur Porsia NIM 093 dari AKTA 19. Nah, di video ini itu materinya adalah tentang informasi dalam praktik. Yang pertama ada sistem pemrosesan transaksi. Ini digunakan untuk menjelaskan sistem informasi yang mengumpulkan data, di mana data tersebut akan menguraikan aktivitas perusahaan, mengubah data menjadi informasi dan menyediakan informasi tersebut bagi para pengguna yang terdapat di dalam maupun di luar perusahaan. Unsur-unsur lingkungan dari sistem distribusi itu meliputi pelanggan, pemasok, ruang persediaan bahan baku, dan manajemen. Yang selanjutnya ada sistem yang memenuhi pesanan pelanggan. Yang pertama ada sistem entry pesanan, yaitu memasukkan pesanan pelanggan ke dalam sistem. Kemudian sistem persediaan itu memelihara catatan persediaan. Ada sistem penagihan untuk membuat faktur pelanggan, dan sistem piutang dagang ini akan menagih uang dari para pelanggan. Kemudian ada sistem yang memesan persediaan pengganti, terdiri dari sistem pembelian, itu menerbitkan pesanan pembelian kepada pemasok untuk persediaan yang dibutuhkan. Sedangkan sistem penerimaan itu menerima persediaan. Kemudian sistem utang dagang itu melakukan pembayaran. Ada sistem buku besar. Ini merupakan sistem akuntansi yang menggabungkan data dari sistem-sistem akuntansi yang lain dengan tujuan untuk menyajikan gambaran keuangan operasi perusahaan secara gabungan. Kemudian sistem memperbarui buku besar ini akan membukukan catatan-catatan yang menguraikan berbagai tindakan dan transaksi ke dalam buku besar. Sedangkan sistem pembuatan laporan manajemen ini menggunakan isi buku besar untuk membuat neraca dan laporan laba rugi serta laporan lainnya. Ada sistem informasi pemasaran. Ini ada subsistem output dan subsistem input. Untuk subsistem output itu terdiri dari subsistem produk yang akan memberikan informasi mengenai produk-produk perusahaan. Subsistem lokal ini memberikan informasi mengenai jaringan distribusi perusahaan. Subsistem promosi memberikan informasi mengenai iklan dan aktivitas penjualan pribadi perusahaan. Dan subsistem harga ini akan membantu manajer mengambil keputusan harga. Kemudian yang terakhir ada subsistem bauran integrasi. Ini memungkinkan para manajer mengembangkan strategi yang mempertimbangkan pengaruh gabungan dari unsur-unsur di atas. Sedangkan subsistem input ini ada subsistem riset pemasaran. Ini akan mengumpulkan data internal dan lingkungan dengan melakukan studi-studi khusus. Kemudian subsistem inteligensi pemasaran ini akan mengumpulkan data lingkungan yang berfungsi untuk menjaga manajemen tetap terinformasi mengenai aktivitas para pesaing dan pelanggan perusahaan dan unsur-unsur lain yang dapat memengaruhi operasi pemasaran. Yang selanjutnya ada sistem informasi manufaktur. Ini memberikan informasi kepada seluruh manajer perusahaan yang berkaitan dengan operasi manufaktur perusahaan. Ada sistem informasi keuangan. Ini memberikan informasi kepada seluruh manajer perusahaan yang berkaitan dengan aktivitas keuangan perusahaan. Kemudian sistem informasi eksekutif. Ini suatu sistem yang memberikan informasi kepada para manajer di tingkat yang lebih tinggi atas kinerja perusahaan secara keseluruhan. Ada manajemen hubungan pelanggan atau CRM. Ini merupakan manajemen hubungan antara perusahaan dengan pelanggan sehingga baik perusahaan maupun pelanggannya itu akan menerima nilai maksimum dari hubungan ini. Strategi dari CRM ini menyadari bahwa membina hubungan jangka panjang dengan pelanggan adalah salah satu strategi yang bagus karena mempertahankan pelanggan yang sudah ada biasanya akan lebih murah daripada mendapatkan pelanggan yang baru. Kemudian ada data warehouse. Karakteristiknya adalah kapasitas penyimpanannya yang sangat besar, kemudian data diakumulasikan dengan menambahkan catatan-catatan baru, kemudian data dapat diambil dengan mudah,
data sepenuhnya digunakan untuk pengambilan keputusan. Di sini ada istilah ETL, itu terdiri dari ekstraksi yang menggabungkan data dari berbagai macam sumber. Kemudian ada transformasi, yaitu membersihkan data, menempatkannya dalam suatu format terstandar dan membuat ringkasan. Kemudian ada pemuatan, ini melibatkan entry data ke dalam tempat penyimpanan data warehouse. Kemudian ada tabel dimensi dan tabel fakta. Tabel dimensi ini merupakan penyimpanan data, pengidentifikasi, dan deskriptif. Sedangkan tabel fakta ini berisi ukuran kuantitatif sebuah entitas objek atau aktivitas. Sedangkan paket informasi ini akan mengidentifikasi semua dimensi yang akan digunakan dalam analisis suatu aktivitas tertentu. Di sini ada skema bintang. Ini memungkinkan diperolehnya informasi yang berupa 1. Unit penjualan aktual menurut kode pos pada 1 bulan tertentu. Kemudian perbandingan jumlah komisi penjualan menurut wilayah penjualan selama 2 kuartal terakhir. Kemudian yang ketiga ada penjualan produk berdasarkan pelanggan untuk tahun berjalan sampai dengan saat ini. Ada drill down dan roll up. Untuk drill down ini melakukan navigasi ke bawah melalui tingkatan-tingkatan rincian, sedangkan roll up ini melakukan navigasi ke atas. Kemudian ada istilah drill across, ini bergerak dengan cepat dari satu hierarki data ke hierarki selanjutnya. Sedangkan drill through ini berangkat dari tingkatan ringkasan ke tingkatan terendah data yang terinci. Ada online analytic processing atau OLAP. Ini memungkinkan pengguna berkomunikasi dengan data warehouse melalui GUI ataupun antarmuka web dan dengan cepat memperoleh informasi dalam berbagai jenis format termasuk grafik. Online analytic processing ini ada 2, yaitu rollup dan mollup. Untuk rollup ini menggunakan suatu sistem manajemen basis data relasional standar, sedangkan mollup menggunakan suatu sistem manajemen basis data khusus multidimensional. Kemudian ada data mining. Ini adalah proses menemukan hubungan dalam data yang tidak diketahui oleh pengguna. Data mining ini membantu pengguna dengan menemukan hubungan dan menyajikannya dengan cara yang dapat dipahami sehingga hubungan tersebut dapat menjadi dasar pengambilan keputusan. Cara dasar dalam melakukan data mining itu antara lain ada verifikasi hipotesis dan penemuan pengetahuan. Itu dia materi tentang video kali ini. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf, semoga materinya dapat bermanfaat. Terima kasih. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.